Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Islamu Muyassaran ila Fityanil Islam yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang al-ilmu ila fityanil Islam, yaitu keutamaan ilmu wahai para pemuda Islam, yang ada di bagian kedua dari kitab ini sampai pada poin yang keenam. Yang sebelumnya telah kita bahas ilmu yang dimaksud, yang dipuji orang yang memilikinya, yaitu ilmu syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun ilmu duniawi, maka ilmu ini diserahkan kepada manusia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian, menunjukkan bahwasanya urusan dunia diserahkan kepada kita, tentunya selama tidak melanggar syariat. Adapun masalah agama, maka wajib kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Taib, pembahasan yang keenam, berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wali talibil ilmi adabun muhimmatun fi nafsihi minha, dan bagi penuntut ilmu ada adab-adab penting terhadap dirinya. Jadi adab yang wajib dimiliki oleh seorang penuntut ilmu di dalam dirinya, terkait dengan dirinya. Minha, diantaranya yang pertama, ikhlasul qasdi lillahi ta'ala, mengikhlaskan tujuannya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mengikhlaskan tujuan menuntut ilmunya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah ikhlas ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berlaku bagi segala urusan terkait di dalam masalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, disebutkan oleh para ulama kita masuk ke dalam bab-bab di dalam agama kita, masuk di dalam kebanyakan bab dalam agama kita. Bab salat, maka syarat atau rukun utama dari salat adalah niat. Bab puasa juga niat, bab zakat juga niat, bab haji juga niat. Termasuk di dalam menuntut ilmu agama, maka poin yang paling penting bagi seorang penuntut ilmu yang harus dimiliki adalah niat, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Ya, ini dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang masalah niat di dalam menuntut ilmu wajib ikhlas lillahi ta'ala. Sebenarnya kalau kita jabarkan cukup panjang, namun di sini al-mu'allif hanya membawakan satu dalil saja tentang wajibnya ikhlas di dalam menuntut ilmu. Itu dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Ya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam pembahasan para ulama yang lain tentang masalah niat, maka ada hadis yang senantiasa dibawakan tentang masalah pentingnya niat di dalam menuntut ilmu agama. Itu hadis tentang 3 golongan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu seorang alim, kemudian seorang mujahid, dan seorang ahli sedekah. Ketiganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditanya tentang nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, dan semuanya mengaku ikhlas. Seorang yang berjihad di jalan Allah meninggal Subhanahu wa ta'ala, nikmat yang telah kuberikan kepadamu kau gunakan untuk apa? Lalu ia mengatakan, qataltu fika hatta tusyhid, aku berperang di jalanmu ya Allah hingga aku mati syahid. Allah katakan, kadzabta, engkau dusta, akan tetapi engkau berperang agar disebut sebagai seorang pahlawan, seorang jagoan. Demikian pula orang yang menuntut ilmu, orang yang alim, orang yang ahli Quran. Dan ini poin utama kita, pentingnya niat ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang telah diberikan kepadanya untuk apa, maka orang ini mengatakan, ta'allamtul Qur'ana wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar ilmu dan mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta, akan tetapi engkau menuntut ilmu, mengajarkan ilmu agar dipanggil sebagai orang alim, agar disebut sebagai ahli ilmu, dan engkau pandai membaca Al-Quran agar engkau disebut sebagai qari, ahli Quran, ahli qiraah. Lalu dilemparkan dia ke dalam api neraka. Dan orang yang ketiga ahli sedekah. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat yang telah diberikan untuk apa ia gunakan, maka ia mengatakan, ma taraktu fika ya fi sabilin tuhibbu an unfiqa fiha faqad anfaqtu fiha lak, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku meninggalkan sedikit pun jalan untuk meraih sesuatu yang engkau cintai agar aku berinfak di sana, melainkan aku berinfak di dalamnya. Maka Allah pun mengatakan, kadzabta, engkau dusta, akan tetapi engkau berinfak agar dipanggil sebagai orang yang apa? Dermawan. Faqad qil, dan semua itu sudah didapatkan. Sebutan pahlawan sudah didapatkan oleh orang yang mati di medan perang. Sebutan qari, sebutan ahli ilmu, orang alim sudah didapatkan. Sebutan dermawan juga sudah didapatkan oleh ahli sedekah. Yang tersisa mereka semua dimasukkan ke dalam api neraka. Wal iyadzubillah. Nah, inilah di antara dalil yang paling sering dibawakan oleh para ulama kita tatkala mengingatkan tentang wajibnya ikhlas di dalam menuntut ilmu agama, di dalam mengajarkan ilmu agama. Maka penting ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam segala
amal saleh kita, termasuk diantaranya menuntut ilmu. Taib. Kemudian yang kedua, di antara adab penting bagi seorang penuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu niyatu raf'il jahli an nafsihi wa anil akharin. Niat mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Jadi memiliki niat untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Kalau kita perhatikan, adab yang kedua ini sebenarnya masuk di dalam adab yang pertama. Di antara tanda seseorang niat ikhlas di dalam menuntut ilmu adalah dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Dia berniat untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Ini diantara indikasi menuntut ilmu, niat ikhlas lillahi ta'ala. Ya, namun di sini al-mu'allif memasukkannya di dalam adab yang kedua. Ya, adab yang kedua. Sedangkan sekali lagi sebagian para ulama menganggap bahwa niat menghilangkan kebodohan ini termasuk di dalam ikhlas di dalam menuntut ilmu. Adapun dalil yang dibawakan di sini kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dalam surat An-Nahl ayat ke-78 Allah berfirman yang artinya, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Artinya kita lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala lah yang mengajari kita berbagai macam urusan, dan itu kita pelajari tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kita tahu banyak perkara. Yang intinya, kalau kita mau mengetahui sesuatu, itu ada tahapannya yang perlu untuk kita pelajari. Mustahil orang bisa mahir dalam suatu urusan tanpa pembelajaran sama sekali. Dalam urusan yang sepele, berbicara, ada tahapannya. Seorang anak sebelum bisa berbicara dengan fasih, terlebih dahulu dia belajar bicara. Orang tuanya menuntun, mengenalkan huruf, mengenalkan kata, memperlihatkan benda. Dalam hal yang apa? Sepele, urusan duniawi. Karena kita lahir nggak tahu apa-apa. Nah, dalam urusan agama pun juga demikian. Dalam urusan agama, mustahil kita lahir bisa langsung sholat, bisa langsung puasa, bisa langsung mengerjakan amal soleh. Kita bisa mengerjakan sholat, bisa mengerjakan puasa, bisa mengerjakan amal soleh yang lainnya. Karena apa? Belajar. Nah, karena banyak urusan-urusan agama yang tidak kita ketahui, maka kita perlu belajar lebih dalam lagi masalah-masalah tersebut. Karena kita menyadari bahwa diri kita itu tidak tahu apa-apa. Nah, sehingga motivasi kita untuk menuntut ilmu, apabila kita berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, karena saya nggak tahu caranya sholat, maka saya belajar bagaimana sholat yang benar. Setahu saya sholat ini seperti itu, dulu saya tahunya seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Setelah belajar ternyata tahu kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maka ketika seseorang berniat di dalam menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan di dalam dirinya, yang baik, ya,
Maka faman nawa raf'al jahli an nafsihi wa 'anil akharin, siapa yang berniat mengangkat kebodohan, menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain, fa innahu dakhilun fi dairati talabil ilmi wat tafaqquhi fid din, maka sungguh ia telah masuk di dalam cakupan menuntut ilmu dan memahami agama. Ya, tafaqquh fid din sama sebenarnya, yaitu belajar agama. Fa in tammalahu dzalik, dan apabila sempurna hal tersebut, jadi benar-benar dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya dan orang lain, wasara min ahlil ilmi, lalu dia menjadi ahli ilmu, fa inna ilmahu bi rabbih subhanahu yuwallidu fihi khasyatahu wal khaufa min adzabih, maka sesungguhnya ilmunya terhadap Tuhannya subhanahu wa ta'ala ini bisa menghasilkan rasa takut kepada Allah, kepada siksanya, wal amala bi ta'atihi, dan mengamalkan ketaatannya, fayakunu min asyaddin nasi khasyatan lillahi subhanahu, maka hingga ia menjadi orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Taib. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini al-muallif rahimahullah taala mengisyaratkan bahwasanya di antara cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah yaitu dengan menuntut ilmu agama yang diniatkan untuk mengangkat kebodohan dari dirinya dan dari orang-orang lain. Lalu apa kaitannya dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita coba cermati ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya, kalau kita perhatikan memiliki kaitan erat dengan rasa takut kepada Allah. Kenapa Anda repot-repot ingin menghilangkan kebodohan dari diri Anda? Kenapa? Kenapa nggak jadi orang bodoh saja? Kenapa repot-repot menuntut ilmu supaya tidak bodoh? Jawabannya, karena saya takut kalau saya bodoh terhadap urusan agama, bagaimana kalau saya melakukan dosa? Kalau saya tidak tahu halal haram, bagaimana saya bisa terhindar dari hal yang haram? Kalau saya tidak tahu mana yang wajib, bagaimana saya bisa mengerjakan yang wajib? Kalau sampai saya tidak mengerjakan yang wajib, saya akan mendapatkan dosa dan saya akan disiksa. Karena saya takut dosa dan takut siksa, maka saya harus belajar supaya tahu kewajiban, supaya tahu mana yang dilarang. Ya, jadi karena dia sadar dirinya tidak tahu apa-apa sehingga khawatir terjerumus dalam dosa, makanya dia belajar. Dan kalau belajarnya memang murni karena ingin mengangkat kebodohan, maka insya Allah ilmu yang didapatkan akan bermanfaat, akan menghasilkan khasyatullah, takut kepada Allah, akan menghasilkan amal saleh. Ya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat ke-28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hambanya adalah para ulama. Taib. Kemudian adab yang ketiga, di antara adab penuntut ilmu yang penting untuk diketahui terhadap dirinya adalah al-amalu bil ilm, mengamalkan ilmu, mengamalkan ilmunya. Fal ilmu syajaratun thamaratuha al amal, ilmu itu ibarat pohon, buahnya adalah amalannya. Wa hadzal ilmu syamilun lil aqidati wal ibadati wal akhlaqi wal adabi wal muamalat, dan ilmu ini mencakup akidah, ibadah, akhlak, adab, dan muamalat.
Jadi di antara adab menuntut ilmu, ilmu yang telah diketahui hendaknya diamalkan. Baik itu ilmu akidah, tahu bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi, tahu bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita berdoa kepadanya, namun ternyata nggak diamalkan. Doa kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, jatuh pada kesyirikan, maka ilmunya tidak bermanfaat. Ya, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, tahu bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia beribadah sesuai dengan kebiasaan yang telah ada sejak dahulu, meskipun tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ilmunya pun juga apa? Tidak bermanfaat. Demikianlah dengan akhlak, adab. Tahu bahwasanya akhlak terhadap sesama muslim itu misalkan apa? Menjawab salam ketika bertemu, tapi ternyata ada kawannya yang menyalami, tidak menjawab salamnya. Tahu bahwasanya keutamaan tersenyum kepada kawannya itu seperti sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Tahu dia hadis tersebut, senyummu di hadapan saudaramu bagimu adalah sedekah. Tapi dia tidak tersenyum ketika bertemu dengan saudaranya, maka ilmunya apa? Tidak bermanfaat. Dan adab-adab yang lain, ya, betapa banyak adab-adab yang kita ketahui tapi tidak kita amalkan. Dan juga muamalat, dalam muamalah sehari-hari kita, baik muamalah terkait dengan yaitu urusan antara sesama muslim, hak dan kewajiban sesama muslim, maupun muamalah harta. Jadi ilmu yang telah kita pelajari akan menjadi manfaat kalau diamalkan. Walaqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu menjadi hujjah bagimu dan hujjah atasmu. Apa artinya? Al-Quran bisa menjadi hujjah yang mendatangkan keuntungan bagi kita kalau kita amalkan. Kalau kita amalkan, maka Al-Quran akan menjadi hujjah untuk menguntungkan kita. Namun Al-Quran juga bisa menjadi hujjah untuk menyeret kita pada siksa kalau Al-Quran yang telah kita baca, yang telah kita pahami tidak diamalkan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahayanya memiliki ilmu tanpa diamalkan. Naam, laka idza alimta bihaddihi wa amrihi, yaitu Al-Quran menjadi hujjah untukmu apabila engkau amalkan petunjuk dan perintahnya. Wa alaika, dan Al-Quran bisa menjadi hujjah atasmu yang menyeretmu pada yaitu siksa idza lam ta'mal bihi wa lam tahtadi bi awamirihi, menjalankan petunjuknya, ya, taib, atau menjalankan perintah-perintahnya. Nah, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentang berilmu atau beramal terhadap apa yang kita ketahui ini adalah diantara sikap pertengahan Islam. Inilah ciri khas umat Islam yang menjadi pembeda dari umat yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka para ulama kita menjelaskan jalannya orang-orang yang dimurkai
Ini adalah jalannya orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena mereka berilmu tapi tidak beramal. Maka mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasara, karena mereka beramal tanpa ilmu. Sehingga kita meminta kepada Allah jalan pertengahan, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dalam ayat yang lain, minan nabiyyin wasyuhada'i wassalihin, wasiddiqin wasyuhada'a wassalihin. Jalannya para nabi, jalannya orang-orang yang yaitu jujur, jalannya orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, yaitu mereka orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, maka dari itu ilmu ini tidak hanya sekedar diketahui, tapi juga apa? Butuh diamalkan. Termasuk adab yang baik di dalam menuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya. Baik. Kemudian yang keempat, ad-da'watu ilallah ta'ala. Di antara adab di dalam menuntut ilmu terhadap dirinya, yaitu berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya setelah orang mendapatkan ilmu, maka hendaknya dia mendakwahkannya. Li'annaha min ahsanil ilmi wa ajallihi, karena termasuk di antara ilmu yang terbaik dan yang paling mulia adalah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Yaitu beliau al-muallif rahimahullah membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala surat Fussilat ayat ke-33. Dan siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan beramal saleh dan mengatakan sesungguhnya aku termasuk di antara orang-orang yang berserah diri. Menunjukkan ucapan yang terbaik adalah ucapan yang mengajak seseorang kepada Allah. Dan mengajak seseorang kepada Allah itu membutuhkan apa? Ilmu. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'an. Katakanlah, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi jalannya Nabi SAW dan para sahabatnya adalah berdakwah kepada Allah ala basiratin. Wal basiratu al ilmu, dan tafsir dari basirah di dalam ayat ini adalah al ilmu. Wa a'zamuhu, dan ilmu yang paling agung adalah al ilmu bil kitabi was sunnah, ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan mendakwahkan ilmu yang telah dimiliki, diketahui, tentu sebatas kemampuan. Sebatas kemampuan. Apa artinya? Kita cukup menyampaikan apa yang kita ketahui saja. Karena ada ancaman orang-orang yang menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui. Dan termasuk di antara tanda akhir zaman adalah diangkatnya tokoh-tokoh, para pemimpin yang mereka tidak memiliki ilmu, kemudian ditanya lalu menjawab dengan kesalahan tanpa ilmu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya di antara tanda dekatnya
hari kiamat adalah ketika manusia menjadikan tokoh-tokoh mereka orang-orang yang bodoh. Innallaha la yanzi'ul ilman tizaan min ibadihi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu langsung dicabut dari hamba-hambanya. Walakin biqabdil ulama, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza lam yubqi aliman, hingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim, seorang ulama, ittakhadha nasu ru'usan juhala. Manusia akan menjadikan pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh orang-orang yang jahil. Fasu'ilu wa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Lalu mereka ditanya, lalu menjawab, berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka apa? Sesat dan menyesatkan. Maka dari itu berdakwah harus dengan ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu yang sudah mengetahui ilmu, maka boleh baginya untuk mendakwakan apa yang telah dia ketahui. Sebatas itu saja. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Nah, sebagian kalangan membawakan dalil ini untuk berdakwah dengan seenaknya. Apa itu? Nabi SAW mengatakan sampaikan dariku meskipun satu ayat. Artinya siapapun kita boleh berdakwah. Karena Nabi perintahkan balighu anni, sampaikan dariku. Jadi jangan kita melarang orang-orang berdakwah. Ya. Sehingga siapapun yang berdakwah, maka itu menjadi haknya karena dia mengikuti perintah Nabi SAW. Maka kalau kita cermati ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah Nabi SAW ini ada catatan pentingnya. Apa itu? Anni, sampaikanlah dariku. Dari siapa? Dari Rasulullah. Yang berasal dari Rasulullah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini yang disampaikan, silahkan sampaikan ayat, sampaikan hadis secara umum, silahkan. Tapi jangan Anda berani untuk menyampaikan ayat dan hadis lalu dipahami dengan pemahaman Anda sendiri. Enggak dilarang kok kita katakanlah membuat status ayat dan terjemahannya, titik. Ya, tapi kalau sudah berbicara tafsirnya, penjelasannya, nanti dulu. Terutama hal-hal yang mungkin itu masalah yang pelik, masalah yang samar, masalah yang butuh perincian. Tapi kalau kita menyampaikan ayat yang jelas, yang mudah dipahami, siapapun boleh. Menyampaikan hadis innamal a'malu binniyat, enggak perlu ustadz. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya, faham kita, jelas. Tapi kalau kita bahas masalah-masalah yang pelik, yang butuh perincian, yang butuh penjelasan, terutama hadis-hadis, ayat-ayat yang mutasyabihat, ada kesamaran, maka harus ahlinya, harus kita serahkan kepada ahlinya. Jadi sampaikan dariku meskipun satu ayat, maka ini benar, tapi harus dari siapa? Rasulullah. Sedangkan kalau kita perhatikan orang-orang yang berdakwah saat ini, di samping minim membawakan ayat dan hadis, maka kebanyakan adalah fatwa, pendapat. Menurut saya, yang saya pahami, ya, dan lain sebagainya. Kalaupun menukil ayat ataupun hadis dipahami tidak sesuai dengan pemahaman yang benar. Maka dari itu seorang yang menuntut ilmu, ketika dia sudah mendapatkan ilmu, kembali lagi ilmu syar'i, Al-Quran, As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaf, maka dia boleh untuk berdakwah sesuai dengan ilmu yang diketahui.
Nah, taib, kemudian menegaskan lagi bahwasanya ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran dan As-Sunnah, kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah dan sunnahku. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya. Jadi ini hanya sekedar ringkasan ya, karena kalau kita perhatikan sebenarnya masih banyak lagi yaitu penjelasan para ulama tentang masalah ini. Di antara kitab yang terbaik dalam masalah ini yaitu kitab Tadhkiratus Sami wal Mutakallim lil Imam Ibni Al-Jamaah ya. Taib. Kemudian berikutnya poin yang ketujuh. Naam. Wa yajibu ala talibil ilmi an yatahalla bi adabin ma'a muallimihi wa ustadzihi minha. Dan wajib bagi penuntut ilmu untuk berhias dengan adab yang baik terhadap ustadznya dan terhadap gurunya. Kalau tadi adab terhadap diri sendiri, apa saya tadi? Ikhlas, kemudian mengamalkan ilmunya, berniat mengangkat kebodohan dari dirinya, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkannya. Nah, ini adab penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Adapun adab penuntut ilmu terhadap gurunya dan ustadznya, maka di sini disebutkan minha, di antaranya. Ada dua di sini, hanya dua ya. Padahal kalau kita yaitu merujuk pada kitab yang tadi saya isyaratkan banyak ini ya. Ini cuma disebutkan dua. Yang pertama, an yasbira ala ta'allumi min ustadzihi. Hendaknya bersabar tatkala menuntut ilmu dari ustadznya, dari gurunya ya. Bersabar tatkala menuntut ilmu dari seorang ustadz, seorang guru. Wa dzalika fil musabarati 'alal ilm, yang demikian itu dengan tetap tekun tatkala menuntut ilmu. La yamallu minhu wa la yaqta'uhu, tidak bosan, tidak jenuh dan tidak terputus dari belajar kepada gurunya. Wa la yaj'alu lil malali tariqan ila nafsihi wa la sabilan ila aqlihi, jangan ia jadikan rasa malas jalan untuk mengikuti hawa nafsunya dan jalan untuk mengikuti akalnya ya. Wala yatimmu lit-talibi hadha sya'nu illa bis-sabr, dan tidak akan sempurna bagi seorang penuntut ilmu hal tersebut kecuali dengan apa? Bersabar. Awwala ma yakunu ala muallimihi wa ustadzihi, dan sabar yang pertama yang harus dia lakukan terhadap guru dan ustadznya. Wa adamil ya'si min tatallubil intifa'i bihi awil istifadati minhu, dan tidak berputus asa dari upaya untuk meraih manfaat darinya atau mengambil faedah darinya. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersabar terhadap ustadznya, terhadap gurunya. Kalau kita perhatikan di sini al-muallif rahimahullah, Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah taala menyebutkan bersabar dengan senantiasa tekun dan tidak jenuh, tidak bosan. Padahal kalau kita perhatikan ada kesabaran yang lain terhadap seorang guru, bukan hanya sekedar tetap tekun, tetap fokus, nggak bosan, nggak jenuh. Apa itu? Sabar terhadap kekurangan guru. Misal gurunya galak, gurunya keras ya, maka seorang murid harus bersabar. Seorang penuntut ilmu harus bersabar. Kalau cuma sabar tetap
duduk meskipun ngantuk, meskipun malas, tapi dia tetap tekun duduk, maka ini bisa dikatakan ya hal yang mungkin biasa, meskipun sekali lagi tidak banyak yang sanggup. Buktinya apa? Kalau kita melihat para penuntut ilmu yang sudah fokus benar-benar duduk di majelis ilmu, semacam di pondok pesantren atau majelis-majelis khusus yang membahas ilmu itu dari dasar hingga lanjutan hingga seterusnya, dimulai dari akidah, ibadah dan seterusnya, yang bertahan itu sedikit, yang konsisten itu sedikit, yang banyak apa bahasa kita merotoli, yang banyak itu apa? Putus di tengah jalan. Tidak kita pungkiri ketekunan seseorang di zaman sekarang untuk fokus menuntut ilmu itu hal yang langka. Namun hal yang lebih langka dari itu adalah tetap sabar dengan perlakuan guru yang mungkin sedikit keras, sedikit kasar. Oleh karena itu di antara petuah yang disandarkan kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kalau tidak salah, ya beliau mengatakan isbir ala murrin jafa min muallimi fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi. Ya, bersabarlah engkau dari pahitnya menuntut ilmu dari seorang guru, karena kegagalan Anda di dalam meraih ilmu karena lari darinya, gara-gara ustadznya galak sedikit berhenti belajar, gara-gara ustadznya yaitu suaranya keras misalnya berhenti ngaji. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, kegagalan Anda meraih ilmu karena lari dari seorang guru yang mungkin sedikit keras tersebut. Wa man lam yadzuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan dihinggapi kebodohan sepanjang umurnya. Artinya kalau gara-gara masalah ini dia ngambek, dia putus belajar, maka inilah kegagalan yang akan dia dapatkan berupa kebodohan seumur hidupnya. Jadi seorang menuntut ilmu harus tahan banting, ya, terlepas dari kekurangan seorang guru yang mungkin perlu diingatkan, yang mungkin perlu untuk kita beri masukan, ini urusan lain. Yang penting dia tidak apa, bahasa kita itu mutung, ya, gara-gara gurunya kurang apa namanya lembut, gara-gara gurunya agak galak, lalu dia berhenti belajar. Maka ini kesabaran yang lebih berat daripada yang pertama tadi. Kalau yang pertama pokoknya duduk, pokoknya fokus, ya, nggak bosan belajar. Nah ini diantara tambahan penjelasan kesabaran. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa may yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, maka niscaya Allah akan berikan kesabaran pada dirinya. Menunjukkan sabar itu perlu latihan, perlu belajar. Nah, diantaranya sabar di dalam menuntut ilmu, khususnya terhadap gurunya, ya, khususnya terhadap apa? Gurunya. Taib. Sudah masuk Isya? Sudah masuk Isya? Fadhal adzan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi di antara adab seorang penuntut ilmu terhadap gurunya adalah bersabar tatkala ia belajar kepada gurunya. Yang kedua, berkata al-mu'allif rahimahullah, ihtiramul ustazi wa taqdiruhu, yaitu menghormati gurunya dan memuliakannya. Menghormati gurunya dan memuliakannya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'rif li alimina haqqahu. Bukan termasuk golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kami dan yang tidak mengenal hak ulama kami. Ya. Jadi bukan termasuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tidak menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengenal hak ulama. Fal ustadul muallimu adatan yajma'u hataini sifatain. Dan seorang ustadz, seorang guru pada umumnya terkumpul di dalamnya dua sifat yang ada dalam hadis ini secara umum, yaitu kibarus sin wa sa'atul ilm, yaitu dari segi usia mereka lebih tua dan dari segi ilmu mereka luas. Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau terhadap seorang alim yang lebih muda saja kita wajib untuk mengenal hak mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, menghargai mereka. Maka apalagi kalau alim tersebut usianya lebih tua daripada kita. Ya. Dan sungguh sangat disayangkan adab semacam ini mulai hilang dari kaum muslimin. Kita tidak berbicara dari teman-teman yang sudah mengenal sunnah. Kalau dari teman-teman yang sudah mengenal sunnah, mungkin kekurangannya pada yang pertama, apa? Tidak menghormati yang lebih tua. Ini kadang-kadang adabnya kurang terhadap orang tua, ya. Tapi terhadap ustadz, terhadap syekh ulama, menghargai, menghormati. Adapun kebanyakan kaum muslimin, terlebih mereka yang tidak mengenal ulama yang sesungguhnya, maka mereka banyak mencela, mencaci, meremehkan dan lain sebagainya. Ya, di antaranya misalkan kita mengenal para ulama yang sudah meninggal dunia mendahului kita, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Mereka pernah mendapatkan cacian dan yaitu peremehan, dianggap sebagai ulama haid dan nifas. Waliyadzubillah. Ya. Jadi kalau bertanya tentang masalah-masalah keumatan, kalau bertanya tentang masalah-masalah yaitu pemerintahan, kekuasaan, maka jangan tanya mereka, karena mereka ulama haid dan nifas. Mereka fahamnya tentang fikih saja. Ini adalah penghinaan secara tidak langsung kepada ulama kita. Padahal Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di saat mereka dihina semacam itu, mereka sudah tua renta. Ya, dan kita kurang mengenal ulama kita. Jadi kita terkadang meremehkan pendapatnya, tidak menghormati pendapatnya.
Nah, kebanyakan kaum muslimin tidak mengenal ulama. Jadi ketika disebut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, ya nggak kenal. Kalaupun ternyata disebut namanya dan berseberangan dengan pendapatnya, dicela, dihina, ya. Wal yadubillah. Maka dari itu seorang muslim harus kenal ulamanya. Siapa ulama yang sesungguhnya? Agar apa? Agar kita bisa memberikan hak mereka, dihormati, dimuliakan, ya, dan didoakan kebaikan. Semoga Allah menjaganya. Nah, ini diantara apa? Hak ulama yang harus kita ketahui. Naam, fahuwa mustahiqun litauqir. Maka kalau ada seorang ulama yang juga sudah sepuh, maka tentu ada dua hak yang harus kita tunaikan. Haknya sebagai ulama, sebagai ustadz, dan haknya sebagai orang tua, ya. Maka fahuwa mustahiqun litauqir wa mustaujibun alqiyama bil haqq. Maka ulama yang semacam ini berhak untuk kita hormati dan pantas untuk diperlakukan dengan baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selesai pembahasan poin yang ke-7. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya poin yang ke-8, yaitu di antara sebab yang bisa membantu kita untuk sukses di dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang mau disampaikan, tafadhal, silakan. Ya. Taib. Orang yang berjihad di jalan Allah tapi dia berniat ingin mendapatkan pujian, sehingga Allah mengatakan tentang pengakuannya berjihad di jalan Allah itu dusta. Pertanyaannya, apakah orang tersebut tidak tahu kalau Allah Maha tahu, atau dia tidak sadar kalau niatnya salah? Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya dua-duanya bisa dikatakan tidak mungkin. Tidak tahu kalau Allah Maha tahu. Ini seorang muslim ya harus meyakini Allah Maha tahu, ya kan? Ya, ini sebagai istilahnya sebagai apa? Penegakan hujah. Artinya kamu hanya beralasan gitu loh. Kamu hanya beralasan. Artinya begini, orang ini memang berani dusta. Dia bukannya tidak tahu kalau Allah Maha tahu. Jadi wallahu a'lam bishawab, nggak bisa dibayangkan ada seorang mujahid tidak mengetahui kalau Allah Maha tahu. Nah, sekarang dia berjihad ngakunya lillahi ta'ala, berarti dia tahu, ya kan? Nggak ada orang berjihad itu kebetulan, nggak sengaja. Kenapa dia berjihad? Niatnya ingin menjadi pahlawan, tapi dia ngaku apa? Lillahi ta'ala. Berarti dia kan tahu niat yang baik tatkala berjihad lillahi ta'ala. Dia tahu niat yang benar itu lillahi ta'ala. Yang kedua, apakah dia tidak sadar? Nah, ini juga hampir sama dengan yang tadi, ya. Kalau nggak sadar, nggak mungkin Allah katakan berdusta. Justru karena sadar itulah Allah tegaskan kalau dia berdusta. Kalau dia nggak sadar, ya ngomong aja, saya berniat memang jadi pahlawan ya Allah, ya. Tapi dia tahu bahwa niat yang benar harusnya lillahi ta'ala, tapi dia dusta.
mengaku berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya orang ini sengaja. Orang ini sengaja, dan Allah bongkar kedoknya di hari kiamat yang tidak bisa seorang pun lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia bisa orang menipu, orang mengaku, ya, bisa. Dan kita dalam hal ini tidak bisa suudzon, tidak boleh suudzon. Beda ya. Kalau untuk diri sendiri maka kita wajib, apa bisa dikatakan ya, wajib mengecek niat kita. Saya ini niatnya lillahi apa enggak. Tapi kalau terhadap orang lain jangan sekali-kali kita buruk sangka, karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai kita menuduhnya buruk sangka sedangkan dia niatnya lillahi taala, maka kita yang akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu a'lam bishawab, nampaknya dua hal itu tidak terjadi pada orang tersebut. Ada lagi yang sampaikan? Baik, jika tidak ada kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.